video sebelumnya saya telah membahas 4 jenis pengujian yang dilakukan untuk merespon risiko salah satu material. Saya juga menjelaskan hubungan antara keempat jenis pengujian tersebut dan jenis-jenis bukti yang bisa dapat diperoleh untuk setiap masing-masing jenis pengujian. Sampai di sini masih timbul pertanyaan lain. Lalu untuk setiap jenis pengujian tadi, seberapa banyak bukti yang bisa dikumpulkan? Atau seberapa ekstensif masing-masing pengujian dapat dilakukan agar sesuai dengan kondisi risiko yang telah dinilai oleh auditor. Dalam video ini saya akan memberikan contoh kasus atau skenario atau situasi yang dapat menggambarkan seberapa banyak bukti yang dikumpulkan untuk masing-masing jenis pengujian dengan kondisi yang berbeda. Terkait dengan bauran bukti atau evidence mix, pilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas pengujian tersebut perlu dilakukan dapat sangat bervariasi di antara audit untuk tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko bawaan yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari siklus ke siklus. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam menanggapi risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian lainnya. Kombinasi ini sering disebut sebagai bauran bukti atau evidence mix. Untuk bisa menggambarkan bauran bukti, saya akan memberikan skenario. Ya. Nanti akan kita lihat skenario 1 seperti apa bauran buktinya, skenario 2 seperti apa, dan seterusnya. Untuk yang pertama, ya, untuk analisis satu-satu. Asumsikan bahwa auditor menghadapi klien, ya, dan klien ini adalah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang canggih dan risiko bawaan yang rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian pengendalian yang ekstensif dan sangat tergantung pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif. Prosedur analisis substantif ekstensif juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Oleh karena itu, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo diminimalkan. Karena penekanan pada pengujian pengendalian dan prosedur analisis substantif, audit ini dapat dilakukan dengan murah. Audit ini kemungkinan mewakili campuran bukti atau bauran bukti yang digunakan dalam audit terintegrasi atas laporan keuangan perusahaan publik dan pengendalian internal atas laporan keuangan. Nah, dari skema atau situasi tadi, maka barang buktinya adalah sebagai berikut. Ini ada tabel yang mencantumkan besaran atau luasan pengujian atau bukti yang diperoleh itu disimbolkan dengan huruf EMSN. E itu untuk extensive amount of testing, berarti pengujian sangat ekstensif. Kedua, M, medium amount of testing, ya, sedang-sedang saja. S, small amount of testing, pengujiannya sedikit saja. N, no testing, tidak perlu diuji sama sekali. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, situasi pertama tadi, tes kontrolnya akan E. Ya, karena bebannya semakin berat karena di sana sudah dinyatakan bahwa pengendaliannya efektif sekali. Ya, maka ekstensif untuk pengujian pengendalian. Kemudian substantif test of transaksinya small, sedikit saja. Kemudian untuk substantif analysis procedure itu E, ekstensif, dan test of detail balances itu small.
Ini judgement sebenarnya ya. Tapi judgement juga punya aturan ya. Sebagai contoh kalau kita menganggap bahwa risiko pengendaliannya kecil, maka beban kita untuk membuktikan semakin banyak. Kira-kira begitu. Contoh kedua, analisis audit 2. Perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa kontrol atau pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian dalam jumlah sedang untuk semua jenis pengujian kecuali prosedur analitis substantif yang akan dilakukan secara ekstensif. Pengujian yang ekstensif akan diperlukan jika risiko bawaan itu ditemukan. Maka kalau kita lihat barang buktinya akan seperti ini. Audit 2, ya, tes kontrolnya sedang, tadi dinyatakan di narasi. Kemudian substantif tes untuk transaksi itu juga sedang, M. Substantif analytical procedure ekstensif, E. Test of details of balances itu M, medium. Yang ketiga, perusahaan ini berukuran sedang tetapi memiliki sedikit pengendalian efektif dan risiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen telah memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik tidak efektif dari sisi biaya. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, kita dapat berasumsi bahwa perusahaan ini mungkin adalah perusahaan non-publik. Tidak ada pengujian pengendalian yang dilakukan karena tergantung pada pengendalian internal. Ketergantungan pada pengendalian internal tidak tepat jika pengendalian tidak mencukupi untuk perusahaan non-publik. Auditor menekankan pengujian rincian saldo dan pengujian substantif atas transaksi. Tetapi beberapa prosedur analitis substantif juga dilakukan. Prosedur analitis substantif biasanya dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya karena prosedur tersebut memberikan bukti tentang kemungkinan salah saji material. Jika auditor sudah mengharapkan untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun, prosedur analitis tambahan tidak efektif dari sisi biaya. Biaya audit cenderung relatif tinggi karena jumlah pengujian substantif terinci yang banyak dilakukan. Dengan situasi ini, maka barang buktinya adalah sebagai berikut. Untuk test of control, N tidak perlu dilakukan. Kenapa? Auditor tidak rely dengan pengendaliannya, tidak perlu dites kalau begitu. Ini keadaannya berbeda dengan situasi satu tadi. Ketika auditor menyatakan bahwa atau menilai bahwa pengendaliannya efektif, risiko pengendalian kecil, ya, karena pengendaliannya banyak, maka dia harus buktikan. Tapi sebaliknya kalau sudah tidak ada pengendalian, maka tidak perlu dites. Kemudian untuk substantif tes, ini E. Ya. Ini sebagai silih sebenarnya. Kalau tidak ada pengendalian pengujian, maka substantif tesnya harus dibanyakin. Ini seperti terlihat di bagan ya, atau gambar yang saya tampilkan di video sebelumnya. Ya. Ketika substantifnya maksimal, maka tidak ada ruang untuk pengujian pengendalian. Untuk analytical procedure atau prosedur analitis itu M, medium. Dan test of detail balances juga E, sama dengan substantif tadi. Karena sama-sama ini tidak mengandalkan pengendalian, maka pengujian rincian saldo harus dilakukan lebih banyak. Itu situasi 3. Yang terakhir, rencana awal audit ini adalah untuk mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor kemungkinan besar menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang ekstensif dan salah satu yang signifikan saat melakukan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis substantif. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif. Pengujian rinci saldo yang ekstensif dilakukan untuk mengimbangi hasil pengujian lainnya yang tidak dapat diterima. Biaya audit ini lebih tinggi karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi
telah dilakukan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengurangi pengujian atas rincian saldo. Nah, situasi ini mengantarkan kita pada bauran bukti ya, sebagai berikut. Ya, test of control-nya medium. Kemudian substantif test untuk transaksi itu ekstensif. Kemudian substantif procedural analysis itu ekstensif juga. Dan test of detail balances, pengujian rincian saldo itu juga ekstensif. Kira-kira demikian ketika kita mulai bicara mengenai besar sedikitnya bukti atau banyak sedikitnya pengujian yang dilakukan untuk 4 jenis pengujian dalam menanggapi risiko salah satu material. Nah, di sini yang digambarkan adalah untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif, kemudian prosedural substantif, dan pengujian rinci saldo. Masing-masing beda. Jadi akan bergantung pada situasi yang ditemukan oleh auditor. Dan kembali lagi saya jelaskan bahwa penggunaan E, M, S, N itu sifatnya judgmental. Tapi demikian juga ada pakemnya. Karena kita juga punya model audit ya, yang dulu saya jelaskan bahwa hubungan antara risiko dan bukti itu sudah diformulasikan dalam sebuah model audit. Jadi naik turunnya bukti yang sama dengan luas tidaknya pengujian itu akan bergantung pada penilaian risiko.